Baiklah, selamat malam kepada semua yang sudah bergabung di acara KKR kita pada malam hari ini melalui virtual Zoom. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang kepada para tamu kami yang sudah menyempatkan waktunya untuk boleh mengikuti kebaktian kebangunan rohani ini. Kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua anggota jemaat yang tergabung di wilayah 5. Begitu pula dengan para anggota majelis, penatua, dan ketua-ketua jemaat yang sudah bergabung dan mendukung acara ini. Dan kami pun menyampaikan selamat datang kepada para hamba Tuhan, para gembala di jemaat yang tergabung di wilayah 5 ini. Dan tentu kita bersyukur melalui acara ini, kita akan mendapatkan berkat-berkat rohani yang akan dibahagikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Roni Wenas. Beliau adalah sekretaris Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kita berharap bahwa melalui pelajaran yang akan disampaikan di malam hari ini, kita tidak akan menyesal mengikuti acara ini. Dan kita pun akan menikmati pelajaran berupa pelajaran kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Susiani Simbolon Borusinaga. Baiklah, sebelum kita memulaikan acara ini, mari kita mengundang Rohul Kudus untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah kita yang akan menguasai hati dan pikiran kita selama acara ini. Kita akan mengikuti acara ini dengan menyanyi lagu buka yang dibawakan oleh Jemaat Kayu Tinggi. Dan bila mana nanti lagu ini diputar lewat video, marilah kita semua yang mengikuti acara ini boleh menyanyi di tempat kita masing-masing, tetapi dalam kondisi mikrofon di mute. Dan kami pun menghimbau agar kiranya kita boleh sedapat-dapatnya membuka kamera kita selama acara ini berlangsung. Baik, kami persilahkan kepada host untuk memutarkan videonya dan nanti lagu akan dibawakan oleh Ketua Jemaat dari Jatiwangi, Bapak Edgar Sitohang. Terima kasih. Yang penuh kemuliaan
Baik, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang maha baik, yang maha mulia, yang kami sembah siang dan malam. Di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam ini Tuhan kami patut bersuka cita dan penuh bahagia oleh karena hadirnya kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kami semua umat Tuhan. Umat-Mu di wilayah 5 di Kompres DKI Jakarta yang saat ini Tuhan rindu dalam satu persekutuan dalam ibadah kami KKR wilayah 5 yang saat ini memasuki hari kedua ya Tuhan. Bapa dalam sorga, sebelum kami Tuhan mengampiri tata-Mu yang kudus, kami menyerahkan segala dosa dan pelanggaran kami yang telah begitu banyak kami perbuat sepanjang hidup kami. Terlebih sepanjang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan berkenan memberikan kasih karunia-Mu, kuat kuasa pengampunan dosa-Mu Tuhan berlaku bagi kami, agar kami Tuhan boleh layak mengampiri tata-Mu yang kudus, mengantarkan ibadah kami, mengantarkan doa dan permohonan kami, bahkan puji-pujian yang akan kami kumandangkan kehadirat-Mu yang kudus dalam ibadah KKR kami pada malam hari ini Tuhan. Semua ini Tuhan adalah atas kuat kuasa-Mu berlaku bagi kami masing-masing dalam menghadiri acara KKR wilayah 5 pada malam hari ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami sangat berterima kasih juga atas kesempatan Kau berikan bagi kami, seluruh umat-Mu, umat yang Kau berkati di wilayah 5 ini, akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Roni Wenas, yang telah Tuhan utus untuk memberikan pekabaran bagi kami semua, umat-umat-Mu di wilayah 5 ini, dan kami rindu Tuhan urapan dari sorga berlipat kali ganda berlaku bagi hamba Tuhan ini, agar segala persiapan firman yang akan disampaikan kepada kami semua Tuhan, ini berkuasa untuk boleh memanggil kami kembali, untuk boleh setia, rindu akan firman Tuhan, bahkan melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hingga demikian Tuhan, Engkau menjadi kemuliaan, Engkau menjadi kepujian di hadapan seluruh umat-Mu, terlebih dalam diri kami, bahkan dalam seluruh keluarga kami, pribadi dan lepas keluarga ya Bapa. Kami juga Tuhan bermohon kepadamu, biarlah juga Kau urapi Dr. Gigi Susiana Boru Sinaga yang akan menyampaikan seminar kesehatan pada malam hari ini Tuhan. Berkati dia dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar demikian juga Bapa segala persiapan seminar kesehatan dan firman yang akan dibawakan bagi kami Bapa, boleh kami juga dipanggil untuk boleh memperbarui, mereformasi kesehatan yang tentunya Tuhan menjadi satu cara bagi kami untuk boleh memiliki kesehatan surga dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Kau hadir senantiasa di dalam hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah juga Tuhan Kau menjamah para jiwa-jiwa, undangan kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Berkuasalah firman-Mu, menusuk hati dan pikiran kami, agar kami boleh Tuhan menyatakan dalam diri kami siap mau mengikuti Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh para panitia yang sudah mempersiapkan KKR ini Tuhan, biarlah Tuhan juga berkat yang melimpah menjadi bagian daripada para panitia dan juga para partisipan yang mengambil bagian pada malam hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh acara kami, terlebih Tuhan media yang kami pakai pada malam hari ini, biar Tuhan juga menjaga melindungi agar media ini dapat berjalan dengan baik, agar segala acara kami yang berlangsung saat ini Bapa dapat berjalan dengan sempurna. Semuanya adalah untuk pujian dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Bersamalah dengan kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan pelajaran, ada hal yang kami mau informasikan kepada kita semua, bahwa KKR ini membutuhkan dukungan dari kita semua. Oleh karena itu, bagi semua umat Tuhan yang terpanggil untuk mensupport KKR ini, kami akan bacakan nomor rekening kemana kita boleh transfer bantuan yang akan kita berikan. Yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 12 5.000 30-nya 47
89 59 atau Bank BCA 60 70 39 15 44 atas nama Istiningsih Bendahara Wilayah 5. Terima kasih sudah ditampilkan di screen dan boleh juga nanti ini diketikkan di room chatnya supaya kita boleh lihat kembali. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat ini kami persilahkan kepada Dr. Gigi Susiani untuk menyampaikan pelajaran kesehatan ini. Selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih, saya Dr. Gigi Susiana, Pak Manik. Terima kasih. Mohon maaf. Saya. Baik, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini di KKR Wilayah 5 yang kedua. Malam kedua kita akan kembali mendengarkan seminar kesehatan yang kemarin sudah diawali dengan topik yang sangat menarik oleh Dr. Vera, di mana kita dapat menolong sesama dengan mengetahui bagaimana memberikan tindakan pertama bila terjadi henti jantung. Nah, tentunya ini ingin kita hindari ya, agar tidak terjadi henti jantung di dalam diri kita ataupun orang lain sekeliling kita. Makanya pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita. Tidak hanya malam ini, bahkan malam-malam berikutnya topiknya akan berkelanjutan. Jadi sangat diharapkan kita mengikuti setiap malamnya agar tidak kehilangan satu topik sehingga kita dapat menerimanya secara utuh. Baik, izinkan saya untuk share screen. Malam hari ini, walaupun saya dokter gigi, saya tidak akan membahas panjang lebar tentang gigi, tetapi saya ingin membahas tentang nutrisi. Mengapa, saudara-saudara? Karena nutrisi ini sangat penting untuk kesehatan kita, bahkan untuk kesehatan gigi kita. Kalau mungkin saudara-saudara pernah mengikuti seminar saya yang lainnya tentang kesehatan gigi dengan bagaimana terjadinya gigi berlubang, ternyata gigi berlubang itu bisa terjadi karena tubuh kita kekurangan nutrisi. Misalkan kekurangan kalsium, kekurangan fosfat, ya. Mungkin pernah mendengar saat saya memberikan seminar. Jadi saudara-saudara, ternyata dengan kekurangan nutrisi di dalam tubuh, segala sesuatu penyakit termasuk sakit gigi ataupun gigi berlubang itu dapat terjadi. Maka malam ini kita akan membahas bagaimana nutrisi itu dan bagaimana menjaga nutrisi itu agar baik di dalam tubuh kita. Apakah nutrisi itu? Nutrisi itu adalah makanan yang menyediakan semua kebutuhan gizi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Nah, sekarang pada zaman yang serba instan, di mana semua makanan bisa kita dapatkan dengan mudah, bahkan dengan jari jempol kita ya, kita bisa memesan makanan dimanapun kita berada, makanannya datang, dan sangat banyak juga kalau tidak salah promo-promo ya, yang membuat kita ingin lagi memesan, hari ini promonya ini, hari ini promonya itu, bahkan ada yang bilang, wah, tiap hari makan mewah. Karena dengan harga yang murah, dengan cara yang mudah, kita bisa mendapatkan makanan yang enak. Tetapi belum tentu makanan yang enak itu memiliki nutrisi yang cukup. Karena nutrisi itu sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh kita. Nah, saudara-saudara, bila saudara-saudara ingin tahu bahwa di dalam tubuh kita itu membutuhkan nutrisi untuk memperbaiki sel-sel. Sel-sel usus contohnya,
itu setiap 3-4 hari harus diganti. Sel darah merah setiap 120 hari harus diganti. Ya, lalu sel di dalam tulang kita itu juga harus diganti 3-4 tahun. Lalu protein yang ada di otot kita, di sel-sel otot kita, itu juga harus diganti setiap 4 bulan. Jadi bagaimana tubuh kita itu membutuhkan nutrisi untuk pergantian sel-sel di tubuh kita. Baik, makanan menyediakan energi dan membantu, makanan menyediakan energi untuk tubuh kita. Misalnya bahan makanan untuk pembangunan tubuh, untuk energi otot, lalu bahan bakar untuk otot kita, energi untuk pencernaan kita. Semuanya ini sebenarnya membutuhkan makanan. Jadi sebenarnya kita hidup bukan untuk makan, tetapi kita makan agar kita hidup. Dan tentunya kita ingin hidup kita adalah hidup yang sehat. Kalau di desa kita mengenal makanan pedesaan ya. Biasanya dikatakan, wah kalau makanan pedesaan itu banyak buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan yang tinggi serat. Ya, makanan yang sayuran, buah, dan kacang ini adalah makanan yang tinggi serat. Dan walaupun dia tinggi serat, tetapi rendah lemak. Ya, jadi terkadang ada makanan dia tinggi serat tapi tinggi lemak juga. Nah, kita kalau mengenal makanan pedesaan, dia tinggi serat tetapi rendah lemak dan rendah makanan hewani. Hewani ini juga adalah makanan yang mengandung protein, tetapi biasanya tinggi lemak. Tetapi bagaimana dengan makanan orang-orang di kota? Ya, biasanya seperti yang kita lihat, makanan yang mudah didapatkan dan saat ini sangat digemari. Makanan-makanan yang dimana menghasilkan 2 kali lipat lemak, lalu ditambahkan lebih dari 50 kg gula dalam setahun. Saudara-saudara, saya saat PPKM yang lalu ya, saat kita awal-awal lockdown itu belajar, karena di rumah terus saya belajar membuat kue. Dan saat saya melihat resep-resep dan saat saya membuat kue, saya membayangkan, wah ternyata gula yang dicampurkan itu sungguh banyak. Jadi saya membayangkan kalau kue yang saya beli berarti gulanya jauh lebih banyak. Nah, kita buat aja dan semuanya itu untuk mendapatkan rasa yang enak dan nikmat harus ditambahkan gula. Jadi bagaimana gula itu sangat tinggi pada makanan-makanan orang-orang kota ya. Lalu banyak juga garam. Tentunya ini akan baik, sebentar. Coba lihat. Stop. Baik, saudara, apakah terlihat sekarang? Sudah, Bu, sudah. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya sudah terlihat, tetapi entah kenapa. Oke. Nah, ini adalah makanan-makanan orang-orang kota ya. Dan makanan orang-orang kota biasanya sedikit buah, sayur, dan biji-bijian. Karena saudara lihat mungkin di burger ini ada sayurnya.
tetapi dagingnya lebih tebal daripada sayurnya. Ya, tetapi kehidupan orang kota kadang memang mendesak ya, agar kita makan makanan yang serba instan. Saya tidak memungkiri terkadang kalau saya selesai praktek, sudah seharian bekerja, praktek menyelesaikan pasien hingga malam, dan saat pulang saya belum sempat makan, dan rasanya untuk memasak saya tidak punya tenaga lagi. Nah, inilah yang terkadang membuat kita ini akhirnya memakan makanan-makanan orang kota ini, ya. Tetapi dikatakan di sini bahwa makanan ini sangat tinggi gula dan sangat tinggi garam. Sedangkan saudara, makanan dapat menolong meningkatkan waktu hidup bebas penyakit. Tentunya kita ingin hidup kita lebih panjang, ingin merasakan bahagia bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita kasihi. Tetapi tentunya hidup panjang dengan kualitas yang baik, yaitu dengan tubuh yang sehat. Jadi, makanan sangat penting untuk meningkatkan waktu hidup bebas penyakit. Lalu memperbaiki kualitas hidup, ya, hidup yang tidak berkualitas rasanya sia-sia dan menunda timbulnya penyakit. Jadi saudara-saudara mungkin pernah dengar bahwa sel kanker itu katanya sudah ada di tubuh kita. Tetapi bagaimana aktif, kapan, nah itu adalah tergantung bagaimana pola hidup kita. Menurut Dr. George Mann dan Dr. Fredrik Ster, nutrisi adalah faktor lingkungan utama yang mempengaruhi kesehatan. Jadi menurut peneliti ini sangat mempengaruhi kesehatan, yaitu nutrisi, apa yang kita makan. Jadi kita makan jangan hanya asal makan, yang penting perut kenyang. Tidak, tetapi apa yang kita makan, apa yang terkandung di dalam makanan kita. Apakah sudah memenuhi gizinya untuk tubuh kita atau belum. Nah, saudara-saudara, ini yang saya katakan tadi, kebiasaan makan yang baik adalah makanan apa yang membuat tubuh kita sehat, ya. Jadi bukan makanan apa yang kita suka, ya. Ini adalah kebiasaan makan yang salah. Jadi setelah mendengarkan seminar ini, mari kita merubah sikap kita, pola pikir kita. Karena dengan kebiasaan makan kita itu adalah menentukan sikap kita, apa yang ingin kita makan, apa yang ingin kita masukkan ke dalam tubuh kita, apa yang ingin kita lakukan untuk kualitas hidup kita. Itu terbentuk dari kebiasaan makan kita. Baik, saudara-saudara, bergerak, bertumbuh, bersemi, semuanya membutuhkan nutrisi yang baik. Membutuhkan nutrisi yang tercukupi untuk tubuh kita. Makanan-makanan yang di samping ini, baik daging, ayam, ikan, telur, susu, keju, mungkin adalah makan-makanan yang sering kita makan atau selalu kita makan atau menjadi pilihan utama kita. Tetapi saudara, bila mana saudara mengetahui bahwa makanan-makanan ini rendah serat, ya, sehingga apabila saudara-saudara yang sering makan makanan ini, apalagi tanpa makan sayur-sayuran, biasanya terjadi konstipasi atau susah buang air besar, ya. Jadi ini sangat mempengaruhi pencernaan kita dengan pilihan makanan kita. Saudara-saudara mungkin kenal gandum. Gandum itu sebenarnya saudara-saudara itu baik untuk tubuh kita. Memiliki banyak vitamin, mineral yang berguna bagi tubuh kita. Tetapi bila gandum itu diproses, berapa persen yang hilang? Saudara-saudara lihat, vitamin B1, B2, dan semuanya ini angkanya sangat besar, di atas 50%. Jadi, makanan yang sudah diproses, juga gandum yang sudah diproses, sudah menjadi tepung, lalu tepung kita proses lagi,
setelah itu dimasak, terus kita hangatkan berkali-kali proses, maka kandungan yang ada di dalamnya sudah turun menjadi sangat rendah. Dan itu biasanya sudah tidak mengandung zat-zat lagi yang penting di dalam tubuh kita, tetapi hanya rasa enaknya saja, tetapi tidak ada zat yang terkandung di dalamnya. Nah, saudara-saudara, protein juga sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh, tidak hanya karbohidrat ya, tetapi harus seimbang, baik karbohidrat, protein, mineral, dan zat yang lainnya juga. Protein itu memiliki fungsi yang penting dalam tubuh, yaitu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Lalu membangun daya tahan terhadap infeksi, ya termasuk infeksi yang ada saat ini, yaitu infeksi COVID-19. Lalu memberi tambahan energi. Tetapi protein juga ada kekurangannya. Jadi segala sesuatunya itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Pertumbuhan anak terganggu bila berlebihan ya. Ketahanan terhadap infeksi rendah, lambat pulih dari sakit, berat badan lahir rendah bagi ibu yang mengandung, anemia, udem itu pembengkakan ya, gangguan kulit atau kelambatan mental. Jadi bila berlebihan tentu tidak baik untuk tubuh kita. Tetapi protein itu tetap harus kita konsumsi secukupnya agar dapat memperbaiki jaringan tubuh dan pertumbuhan dan pemeliharaan di dalam tubuh kita. Saudara-saudara mungkin sering mendengar diet dengan protein tinggi. Jadi banyak juga beberapa pasien saya, mereka menurunkan berat badan dengan menggunakan diet tanpa karbo, tanpa makan nasi ya, atau turunannya atau semua golongan karbo. Lalu mereka hanya makan protein, bahkan lemak-lemak ya. Nah, ternyata kelebihan protein atau diet protein tinggi dapat menyebabkan osteoporosis. Ini menyebabkan kalsium di dalam tubuhnya itu tidak terbentuk, sehingga terjadi gangguan pada tulang. Lalu penyakit ginjal, kanker usus besar, kanker payudara, dan lebih cepat tua. Jadi masih banyak lagi yang lainnya, dan ini adalah beberapa yang diakibatkan oleh kelebihan protein tadi. Jadi saudara-saudara, kalau kita makan sebenarnya, walaupun kita makan sayur-sayuran seperti yang ada di slide ini, di dalamnya itu terdapat protein juga, ya. Jadi jangan berpikir bahwa protein itu hanya ada pada ayam, ikan, daging, dan susu seperti itu. Seperti sayuran, kacang-kacangan, tahu, ini ada tahu tempe ya, ini makanan yang Indonesia Raya ya yang selalu kita temukan sehari-hari. Ini juga mengandung protein yang cukup tinggi. Masukkan dalam setiap sajian bila mana saudara-saudara makan, coba perhatikan makanan saudara yang saudara makan setiap harinya. Apakah ada makanan yang berkualitas? Tentunya makanan itu harus enak, menarik, menggugah selera ya, tetapi poinnya ditambahkan, apakah makanan itu berkualitas? Tentunya untuk kesehatan tubuh kita. Apakah makanannya yang perlu dikunyah? Jadi saudara-saudara, makanan yang dikunyah itu sangat baik untuk tubuh kita, sangat baik untuk usus kita. Jadi kalau bisa kita memilih makanan yang dikunyah. Jadi kadang kan supaya cepat, sekarang serba instan, disediakan susu, jadi susunya hanya kita minum sudah mencukupi segala kebutuhan kita. Tetapi kita sebenarnya butuh makanan yang dikunyah. Lalu makanan dan minuman atau minuman yang panas, maksudnya ini yang langsung ya, biasanya makanan itu akan baik bila langsung tidak lama setelah dimasak lalu kita makan, sehingga zat-zatnya itu masih dalam keadaan yang baik. Atau makanan mentah, sehingga zat yang terkandung itu tidak hilang ya. Kalau tadi dibilang di
memiliki proses, maka makanan mentah itu sebenarnya kandungannya sudah turun. Lalu makanan biji-bijian. Jadi setiap harinya coba saudara cek apakah makanan-makanan saudara ini masuk poin-poin yang ada di screen saudara. Sama seperti yang Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 29, firman Tuhan mengatakan, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu." Saudara, berarti apakah makanan kita ini adalah makanan yang original, yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan untuk kita konsumsi, karena di makanan-makanan inilah nutrisi itu ada. Dan bila mana kita memilih makanan-makanan ini, maka nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan tercukupi. Kiranya dengan seminar yang singkat pada malam hari ini, kita dapat memilih makanan yang sehat, yang nutrisinya dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga dengan makanan yang sehat kita dapat memelihara pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan tubuh yang sehat. Demikian seminar kesehatan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Dokter Gigi Susiana. Saya pastikan saya tidak salah sebut lagi. Dokter Gigi Susiana Borusinaga yang sudah menyampaikan pelajaran kesehatan yang begitu baik malam hari ini. Boleh jadi kita tidak bisa tadi tangkap item by item, tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa apa yang kita makan akan mempengaruhi kesehatan dan kondisi tubuh kita saat ini dan untuk waktu yang akan datang, bahkan bisa juga mempengaruhi kesehatan pikiran kita dan rohani kita. Baik, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Jemaat Perwira. Minta tolong kepada host untuk boleh memutarkan videonya. Di lepas
Puji Tuhan atas lagu yang mengangkat kerohanian kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang tentu akan didahului oleh lagu tema, ada himbauan yang ingin kami sampaikan kembali, yaitu bahwa KKR ini membutuhkan support dari kita semuanya. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terpanggil untuk membantu dana KKR ini, kami himbau kembali untuk boleh mentransfer langsung ke rekening atas nama Ibu Istiningsih. Tadi rekening sudah kami bacakan, tetapi minta tolong sekali lagi kepada host untuk boleh tuliskan kembali di chat, oleh karena ada beberapa yang baru bergabung, di mana mereka tentu tidak lagi sempat melihat nomor rekening yang tadi sudah di-share. Yang kedua adalah terima kasih kepada lebih kurang 30% dari 160 partisipan yang sudah membuka videonya. Kami mohon dan kami himbau sedapat-dapatnya, kecuali oleh karena alasan khusus di mana kita tidak memungkinkan untuk membuka video atau kamera kita. Marilah kita buka kamera kita. Baik, masih ingat tadi malam topik yang dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Roni tentang janji firman Allah. Dan malam ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang baik ini dengan judul, "Di manakah engkau? Asal mula dosa dan rencana keselamatan." Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Dan sebelumnya kita dengarkan lagu tema yang dibawakan oleh para pendeta dan ibu-ibu pendeta. Kami persilahkan host memutar videonya. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan di malam ini. Kami ingin mendengarkan nasihat firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom. Terima kasih lagu pujian yang sudah kita dengarkan bersama, yang memberikan kita kekuatan, dan lagu tema. Begitu pula pelajaran kesehatan, ya. Jadi saudara-saudara, itu adalah satu pelajaran yang begitu luar biasa, ya. Sederhana tapi mengingatkan kita bahwa memang makanan yang kita makan itu sangat-sangat penting dan mempengaruhi kesehatan kita. Baik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya share screen.
Apa sudah bisa terlihat? Sudah Pak Pendeta, sudah. Oke. Baik, Tapi tema belum kita dimaksimaisi. belum dimaksimaisi ya. Ya. Kenapa lagi? Seperti tadi malam lagi. Kalau ini sudah? On proses. Masih sama. Sudah diklik yang gambar slideshow itu? Yang sebelah kanan bawah ya, yang mouse lagi di situ? Coba ya. Saya ini sebentar. Atau Pak Pendeta jangan di-share dulu, maksudnya jangan dibuka dulu slideshow sebelum di-share. Jadi sesudah di-share baru klik slideshow-nya. Supaya dipastikan bahwa yang di-share adalah file masih originalnya. Kemudian dengan sendirinya slideshow akan mengikut. Oke, sebentar ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa. Ini bisa? On proses. Oke, masih sama. Ya enggak apa-apa lah, mungkin begini pun mungkin bisa kebaca juga nanti. Ya ya. Iyalah. Ini Nah. komputer saya kayaknya dari Ya tidak malam apa-apa Pak Pen. masalah. Sudah tinggal ini di ini. Oke, janganlah gelisah hatimu. Dan malam ini judulnya Di Manakah Engkau? Baik, di manakah engkau? Ya, ini adalah satu pertanyaan yang pernah diucapkan oleh Tuhan kepada manusia. Sepertinya Allah tidak tahu di mana, tapi sebenarnya Allah tahu di mana mereka. Ya, di dalam website dari ini dikatakan apa dari pertanyaan di manakah engkau? Setelah Adam dan Hawa mengkonsumsi buah terlarang dan menyembunyikan diri dari Allah, Allah memanggil, di manakah engkau? Kejadian 39. Sebenarnya Allah mengetahui tempat di mana Adam bersembunyi. Itu bukanlah tujuan pertanyaan itu. Pertanyaan itu dimaksudkan mengajak Adam keluar dari persembunyiannya. Kala itu Allah dapat mendatangi ciptaannya yang berdosa dengan mudah, dengan kecaman yang keras dan hukuman yang instan. Namun ia tidak memilih cara-cara itu. Sebaliknya, Allah datang kepada Adam dengan sebuah pertanyaan yang menunjukkan kasih karunia-Nya, kelemah lembutannya, dan keinginannya untuk berdamai. Jadi tujuan Allah menanyakan di mana engkau, bukan oleh karena dia tidak tahu, tapi dia ingin menyatakan kepada Hawa bahwa dia mempunyai kasih karunia. Dia memiliki kelembutan, dan dia ingin berdamai untuk menyelamatkan mereka. Baik, saudara, penyebab Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, kita kan di dalam Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini
jangan makan buahnya, bukan? Jadi ini adalah salah satu trik yang dibuat oleh ular. Kita akan pelajari siapa ular ini sebenarnya. Nah, saudara, sebenarnya ular adalah binatang yang paling indah dan dikatakan juga paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, kenapa ular ini bisa berbicara dengan logika kepada Adam dan kepada Hawa dalam kasus ini? Bahkan dia bisa mempengaruhi paradigma Hawa yang sebenarnya mengerti tentang firman Tuhan. Katakan dalam Kejadian 3, 4, dan 5, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ular di sini adalah sebenarnya bukan binatangnya yang jahat, tapi di balik daripada itu ada kuasa yang lain yang masuk ke dalam ular atau objek yang lain yang masuk ke dalam ular yang berbicara secara intelektual dan mempengaruhi Adam dan Hawa, mempengaruhi Hawa, kemudian Hawa membawanya juga kepada Adam setelah dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kelihatannya hal ini mempengaruhi bukan saja Hawa dan kemudian Adam, tapi berdampak kepada keturunannya, berdampak kepada seluruh dunia, bahkan seluruh alam semesta, termasuk saudara dan saya yang hidup di masa sekarang ini. Saudara-saudara, siapa sebenarnya yang berperan sebagai ular di sini? Ya. Ular yang dimaksud di sini adalah dalam Wahyu 12 ayat 9 dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan ke seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Rupanya ular ini adalah dikatakan oleh Alkitab, dia adalah sebenarnya mewakili setan. Setan masuk ke ular untuk berbicara kepada Adam dan Hawa. Karena ular adalah binatang yang paling cerdik pada awalnya diciptakan. Bahkan satu buku menerangkan dia sangat indah, berwarna-warni, jadi menarik perhatian. Dan setan menggunakan ular karena itu menarik perhatian bagi Hawa. Dan itulah sebabnya dia gunakan ular. Dan dikatakan dia sebenarnya adalah setan yang datang masuk melalui ular, yang menipu Adam dan Hawa. Nah, sekarang kita akan lihat asal mula setan atau iblis. Tapi menjadi pertanyaan, apakah Allah menciptakan yang baik dan jahat? Karena ada teori, Allah menjadikan yang baik dan jahat, gelap dan terang, benar dan salah. Apakah benar demikian? Di dalam Kejadian 1 ayat 31, firman Tuhan mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Allah tidak pernah menciptakan yang buruk. Allah tidak pernah menciptakan yang jahat. Satu kali saya membuat kelas, yaitu di Hope Channel, yaitu iHunter, yaitu kelas dalam bentuk internet, dan kami waktu itu membahas, ada kelas kepahaman yang membahas virus. Ada anak remaja tuh, ya, dia tanya, Pak Pendeta, apakah Tuhan menciptakan virus corona? Apakah Tuhan menciptakan virus corona? Ya. Halo? Iya, memang nggak bisa. Oke. Dikatakan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu itu baik. Jadi saya katakan kepada anak remaja ini, Allah menciptakan sebenarnya makhluk hidup yang baik. Tetapi mungkin karena dibuat sesuatu, yaitu perpindahan dari yang baik menjadi jahat, itu dilakukan mungkin apakah melalui laboratorium ataukah melalui yang lain, kita tidak tahu. Tetapi itulah cara setan mengubah yang baik yang Tuhan buat menjadi tidak baik, bahkan menjadi sesuatu yang mencelakakan. Nah, inilah yang menjadi
hal yang kita perlu ketahui, bahwa Allah tidak pernah menciptakan yang buruk. Allah selalu menjadikan segala sesuatu sungguh amat baik. Nah, Allah menjadikan segala sesuatu baik, tidak ada yang buruk. Allah tidak menciptakan setan yang sifatnya buruk ataupun jahat itu. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya, siapakah yang Allah ciptakan? Di dalam Yesaya 28 ayat 13 dan sampai 15 dikatakan, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga yaspis, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu dara dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah sebenarnya yang Allah ciptakan? Menurut Yesaya 28, 13-15, Allah menciptakan makhluk yang mulia. Penampilannya bercahaya, performansnya sangat mulia, sangat indah, bercahaya-cahaya. Lalu bukan itu saja, kedudukannya dikatakan dekat kerub yang berjaga, artinya dekat takhta Allah. Kalau saudara dan saya satu kali dipercayakan menjadi pemimpin dan duduk dekat presiden, berarti kedudukannya sangat tinggi. Jadi makhluk yang mulia ini kedudukannya dekat takhta Allah, dekat kerub yang berjaga. Lalu bagaimana karakternya? Karakternya tidak bercela. Jadi Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang buruk atau yang jahat, tapi yang Allah ciptakan makhluk yang mulia, yang sangat berpenampilan indah, dan juga punya kedudukan yang bagus, dan karakter yang tidak bercela. Ya. Nah, bagaimana bisa terjadi yang kita lihat sekarang? Dikatakan dalam Wahyu 14, ayat 12-14, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Bahasa Inggris bilang Lucifer. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, dan aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Rupanya makhluk yang mulia yang disebut dalam Yesaya 14 ini adalah Lucifer, bintang timur, putra fajar itu, karena kemuliaannya dan kedudukannya yang bagus, yang karakternya yang begitu baik, dan dikagumi oleh malaikat-malaikat yang lain, dia mulai muncul kesombongan. Dan kesombongannya itu dia tidak bisa tangani dengan baik. Akhirnya dia punya cita-cita yang melebihi daripada karakter Allah, yaitu memunculkan kesombongan. Dia ingin membuat pemerintahan baru dan dia ingin sama dengan Allah, menyamai yang maha tinggi. Makhluk yang mulia yang Allah ciptakan dengan penuh kasih, dengan kedudukan yang bagus, dengan karakter yang baik, dengan penampilan performance yang luar biasa. Tapi dia tidak puas. Dia ingin melawan Allah, memberontak kepada Allah, bahkan ingin sama dengan Allah, mendirikan kerajaan yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Dia menjadi sombong, tidak puas dengan pemberian Allah sebagai pemimpin biduan malaikat surga, sebagai bintang timur, putra fajar Lucifer. Dia ingin membuat pemerintahan sendiri, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Kemudian apa yang terjadi akhirnya? Alkitab mencatat di dalam Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya. Mikail adalah Tuhan Yesus. Berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi gelarnya sekarang sudah berubah, yang tadinya bintang timur putra fajar diberi gelar naga. Karena naga dia gunakan, atau ular yang dia gunakan itu merayu Hawa. Maka di kitab Wahyu disinggung perwakilan ular yang menjadi lambang daripada setan atau iblis itu.
Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, yang tadinya Lucifer, bintang timur itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan ke seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Saudara-saudara, ini adalah Alkitab mencatat bukan sejarah dunia saja, tapi sejarah alam semesta. Bagaimana peristiwa sebelum penciptaan planet bumi ini, ada peristiwa yang besar di surga, peperangan, yaitu peperangan antara Kristus dengan malaikat-malaikat yang masih setia kepada Tuhan, melawan Lucifer yang berubah karakter menjadi iblis atau setan, yang menyeret juga malaikat-malaikat lain yang dia sudah pengaruhi. Tetapi mereka tidak menang. Mereka dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang dipengaruhi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa jumlah malaikat yang ikut bergabung dengan iblis atau dengan Lucifer ini? Ya, dikatakan di dalam berapa banyak yang ikut jatuh, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Sepertiga malaikat surga ikut jatuh dengan putra fajar itu yang sudah bergelar naga atau setan. Sangat banyak jumlahnya. Ya, Alkitab mencatat bahwa Nabi melihat malaikat itu berlaksa-laksa kali berlaksa-laksa. Banyak, saudara. Lebih banyak dari penduduk dunia ini yang sudah jatuh dari surga. Jadi setan dan malaikat-malaikatnya jatuh ke surga ini. Nah, saudara, yang menarik, Yesus juga mengatakan, apa yang Yesus katakan tentang kejatuhan iblis? Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesus menyatakan iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Artinya memang dia tadinya berasal dari surga. Dia adalah makhluk yang mulia yang Allah ciptakan. Tapi karena tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan, memilih untuk menyombongkan diri, akhirnya dia jatuh. Bersama dengan sepertiga malaikat surga. Sangat banyak. Lebih banyak dari penduduk dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab adalah satu-satunya buku yang menceritakan asal mula setan. Dan saudara-saudara, pada malam hari ini, mungkin bagi mereka yang datang baru tahu bahwa setan itu bukan berasal dari orang yang mati. Rohnya melayang-layang. Tetapi setan adalah mantan malaikat surga. Dialah yang datang oleh karena memberontak kepada Allah, melawan firman Allah, dan kemudian Allah membuang dia ke dunia ini. Nah, apa pekerjaannya setelah dia dibuang ke dunia ini? Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Pekerjaan iblis, apa pekerjaannya dia setelah jatuh ke bumi ini? Pendusta dan pembunuh. Itulah pekerjaan setan. Ya, kalau saya katakan bapak hoax, bapak segala dusta. Dialah yang memprovokasi. Kalau firman Tuhan katakan demikian, dia rubah sedikit mirip, tetapi sudah jauh daripada firman Tuhan. Dia menipu manusia, dan ketika manusia tertipu, akhirnya berdosa. Dan ketika manusia berdosa, dia jauh dari Allah. Dan ketika sudah jauh dari Allah, tanpa perlindungan Allah, manusia akan dibunuh oleh setan. Jadi modus operandi daripada setan adalah hoax, berita dusta, mendustai, menipu dengan berbagai cara, dengan daya tarik yang luar biasa. Yesus pun pada waktu di dunia dia ditipu, ya. Yesus dikatakan pada waktu Yesus habis puasa sedang lapar, dia katakan, kalau engkau anak Allah,
jadikanlah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus katakan manusia bukan hidup dari roti saja. Dan Yesus menggunakan firman Tuhan. Karena dia tahu kejatuhan Adam dan Hawa tidak percaya kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengutip, ada tertulis, yaitu firman Tuhan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, modus operandi ini sama. Waktu dia mempengaruhi malaikat-malaikat surga untuk ikut bergabung dengan dia adalah pendusta, mendustai, membohongi. Dan Adam dan Hawa pun didustai. Diberikan hal-hal yang kelihatannya masuk akal, yang kelihatannya menarik. Itulah cara modus operandi. Dan ini adalah, dia sudah sangat canggih dalam berdusta. Dia adalah bapak hoax yang bisa memberikan berita-berita di email ataupun di media sosial, di WhatsApp, grup, dan lain sebagainya. Ini adalah sudah dimulai pada waktu dulu. Itulah cara kerja dan modus operandi yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, tipuan pertama ini dia lakukan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dan akhirnya bersembunyi ketika Tuhan datang ke Taman Eden. Adam dan Hawa sudah dalam keadaan yang putus asa. Karena mereka tahu sekarang apa yang dikatakan Tuhan itu adalah benar. Jadi yang membuat Adam dan Hawa berdosa bukan sekedar karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi esensi kejatuhan Adam dan Hawa, hal yang paling utama yang diterangkan kenapa Adam dan Hawa berdosa, yaitu pada saat dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka menyatakan diri tidak percaya kepada Tuhan. Meragukan firman Tuhan. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Lebih percaya kata-kata setan yang diucapkan oleh ular. Karena firman Tuhan katakan, jangan makan. Kalau makan engkau mati. Tapi setan katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahkan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa atau Hawa memilih percaya kepada kata-kata setan melalui ular daripada kata-kata Tuhan atau firman Tuhan. Disinilah titik yang utama ketika mereka tidak percaya kepada firman Tuhan, meragukan firman Tuhan, maka mereka sedang berdosa. Saudara, pada malam hari ini kami mau katakan KKR ini adalah membahas firman Tuhan. Ketika kita ragu terhadap firman Tuhan, ketika kita gagal untuk percaya kepada firman Tuhan, maka kita sebenarnya sedang masuk dalam perangkap setan. Kita sudah masuk ke dalam dosa. Itulah yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Mereka akhirnya putus asa. Mereka baru sadar sekarang, tapi sudah terlambat. Mereka sudah mengerti sekarang apa yang difirmankan oleh Tuhan adalah benar. Karena mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka menjadi malu. Mereka tahu bahwa mereka tidak berbusana. Mereka menjadi malu. Dan kemudian mereka takut. Dan mereka sadar sebentar lagi firman Tuhan itu akan benar, mereka akan mati. Jadi Adam dan Hawa sudah dalam keadaan putus asa, tidak berdaya. Mereka bersembunyi, takut. Tetapi dalam keadaan yang demikian putus asa, Allah datang membawa pertolongan. Yang Allah lakukan adalah pertama, dia turun dari sorga dan datang ke Taman Eden. Dalam Kejadian 3:8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara, ada satu pelajaran yang dicatat di sini. Ketika Adam dan Hawa dalam keadaan kecewa, tidak berdaya, putus asa, dan akan mati, Allah tidak tinggal diam di surga. Tapi Allah turun ke bumi. Dia bahkan datang ke Taman Eden kepada kehidupan Adam dan Hawa setiap hari. Dia berjalan melangkahkan kakinya, mendekati Adam dan Hawa. Saudara, mungkin saudara tidak sadar, sering ketika kita mengalami kekecewaan dan putus asa, kita berpikir Tuhan itu jauh. Karena kita sering berdoa sepertinya tidak ada jawaban. Tetapi saudaraku,
Pengalaman ini kita lihat ketika Adam dan Hawa dalam keadaan kecewa, dalam keadaan takut, tidak berdaya. Allah turun dari surga. Allah datang ke Taman Eden. Allah datang mendekat kepada Adam dan Hawa. Saudara-saudara, begitu juga ketika kita dalam keadaan kecewa dan tidak berdaya, dalam keadaan putus asa, Tuhan itu tidak jauh. Dia datang, dia sebenarnya dekat, dia mendekatkan dirinya kepada kita. Namun kita sering tidak melihat, oleh karena mungkin kita kurang percaya, kita ragu terhadap janjinya. Kemudian yang kedua, setelah itu dia mencari mereka yang sudah hilang. Kejadian 3 ayat 9 mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, kalimat di manakah engkau ini adalah kalimat pernyataan perhatian Allah yang tadi kita sudah baca. Pernyataan kasih karunia-Nya. Pernyataan bahwa dia ingin mencari Adam dan Hawa walaupun sudah jatuh. Allah tahu betul mereka sedang dalam ketakutan. Itulah sebabnya Allah berinisiatif, bercakap-cakap. Di manakah engkau? Ini adalah inisiatif Allah untuk memulai pembicaraan ketika Adam dan Hawa tidak tahu lagi mau berbicara apa. Ketika mereka tidak mengerti sekarang apa yang mereka akan katakan kepada Tuhan. Mereka dalam keadaan terdiam, tidak tahu mau bicara apa. Tetapi Allah memulainya dengan kalimat, di manakah engkau? Ini adalah inisiatif Allah untuk mengangkat Adam dan Hawa. Inisiatif kata-kata yang penuh dengan kelembutan. Adam, Hawa, di manakah engkau? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, Allah sering datang di Taman Eden kehidupan kita. Apakah di rumah, para ibu rumah tangga? Apakah di pekerjaan, para bapak-bapak? Apakah di sekolah, di universitas, atau di tempat pekerjaan bagi anak-anak muda? Allah sering datang di Taman Eden kehidupan kita. Dan kalau kita mulai menyimpang, suara Allah itu mengatakan dengan penuh lembut dan penuh kasih, di manakah engkau, saudara? Pernyataan ini sama seperti di Taman Eden ketika Adam dan Hawa sedang putus asa. Pertanyaan yang sama sering datang dalam kehidupan kita. Di manakah, saudaraku? Kemudian langkah yang berikut yang Allah lakukan. Allah memberikan janji kelepasan. Setelah berdiskusi menjelaskan semua yang sudah terjadi, Tuhan mengatakan Adam dan Hawa, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Allah membuat satu statement kepada ular. Dikatakan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, yaitu Hawa, keturunan Hawa, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa artinya? Ini adalah janji kemenangan kepada keturunan Hawa. Bahwa dari keturunan Hawa lah akan mengalahkan ular. Yaitu kepala ular. Kepala ular kalau diremukkan berarti mati ular. Tumit walaupun sakit, tetapi tidak membuat kematian kalau segera ditolong. Jadi Allah memberikan kepastian kepada Adam dan Hawa bahwa kalau aku yang menyelamatkan engkau, maka engkau akan mendapat kemenangan. Dan saudara, pertolongan yang berikut adalah solusi keselamatan, solusi untuk menyelesaikan masalah Adam dan Hawa. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, apa artinya pakaian dari kulit binatang? Saudara, pakaian dari kulit binatang pada saat itu artinya binatang itu harus dibunuh, disembelih oleh mereka. Lalu pakaiannya dibuat oleh Tuhan untuk menjadi pakaian dari kulit binatang, ada pakaian yang dibuat melalui pengorbanan.
darah tercurah. Disitulah Adam dan Hawa pertama kali melihat kematian, penderitaan, jeritan daripada binatang yang tidak bersalah. Darahnya harus tercurah. Lalu kemudian kulitnya dipakaikan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberitahukan kepada Adam dan Hawa, seharusnya engkau yang mati. Tetapi bukan engkau yang mati, tetapi binatang yang tidak bersalah ini mati ganti kematian, supaya engkau tidak mati. Dan bukan itu saja, kulitnya diberikan, dirajuk oleh Tuhan menjadi satu pakaian yang baru. Karena pakaian kemuliaan Allah sudah hilang. Sekarang pakaian baru dipakaikan kepadamu. Akulah yang sudah membuat ini untuk keselamatanmu. Tetapi ini hanya sementara. Karena ini hanya simbol, tapi perlu dilakukan supaya engkau dan keturunanmu bisa mendapat keselamatan. Pakaian yang baru ini adalah pakaian kebenaran. Pakaian yang melewati pengorbanan oleh karena dosa-dosa. Karena dosa, upah dosa adalah maut. Harus ada yang mati untuk menggantikan. Dan sekarang karena belum tiba waktunya, maka Tuhan memperkenalkan upacara korban itu. Dan benarlah pada saat di mana Tuhan melakukan panggilan bahwa sebenarnya Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, Yesus yang sama yang sudah memperkenalkan tentang kurban itu pada saat Adam dan Hawa berdosa. Kemudian dilanjutkan peristiwa ini oleh keturunan Adam dan Hawa. Setiap mereka yang berbuat dosa melakukan kurban. Lalu kemudian dilanjutkan dalam bentuk upacara yang lebih lengkap di zaman bangsa Israel. Tetapi pada saatnya tiba ketika Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus. Lalu mati di kayu salib. Dialah sebenarnya domba Allah itu. Inilah yang dikatakan bahwa Yesuslah yang menyelamatkan. Jadi Adam dan Hawa pada saat itu belum terlalu mengerti. Tetapi mereka tahu bahwa janji dari keturunan Hawa akan ada seorang yang akan meremukkan kepala ular. Ini adalah rencana keselamatan yang besar. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Ketika masalah apapun yang terjadi kepada manusia, kepada diri kita, Allah mempunyai cara untuk menolong kita, yaitu Dia datang kepada kita. Dia mendekat kepada kita, lalu mencari kita, berinisiatif untuk memulai pembicaraan. Dan yang ketiga, Dia memberikan janji, kepastian, keselamatan. Dan yang keempat, Dia berikan solusi yang segera, keselamatan melalui pengorbanan. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, apalagi masalah dosa, ingat akan hal-hal ini. Rencana keselamatan Allah begitu lengkap. Dia bukan saja datang, Dia bukan saja berinisiatif untuk berbicara kepada kita. Bukan saja memberikan janji, tapi Dia memberikan tindakan yang nyata, yaitu tindakan pertolongan untuk keselamatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun setan begitu hebat menyerang kehidupan manusia, melakukan satu serangan untuk menipu manusia, tetapi janji Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 6-10, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Lawanlah Dia dengan iman yang teguh. Kenapa? Karena Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Kemudian dalam Efesus 6 ayat 13-18, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, berdiri teguh, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, gunakan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan berdoalah setiap waktu. Simpulan,
Alkitab menyatakan bahwa setan itu ada ataupun nyata dan jumlahnya sangat banyak. Tuhan tidak pernah menciptakan setan, tapi malaikat yang mulia, namun mereka memberontak kepada Allah di surga. Akhirnya dibuang ke dunia. Dan pekerjaannya adalah menipu dan akhirnya membunuh manusia. Kita tidak sanggup melawan setan hanya dengan iman yang teguh, dengan perlengkapan senjata Allah. Tuhan menjanjikan kemenangan dalam pergumulan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di manakah engkau? Pertanyaan yang sama pada malam hari ini. Juga Tuhan ingin datang ke taman kehidupan kita sehari-hari. Di manakah engkau? Pertanyaan ini adalah pertanyaan kasih karunia. Pertanyaan ini pertanyaan yang mengundang kita untuk datang kepada Dia. Karena Dia punya jalan keluar untuk setiap masalah kita. Bahkan masalah yang paling besar, yaitu masalah dosa. Dia sanggup menyelamatkan kita. Jangan pernah putus asa. Dia selalu bertanya, di manakah engkau? Marilah malam ini kita selalu mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini di antara saudara, kalau ada yang ingin saudara didoakan, saya ingin mendoakan saudara. Cukup saudara pada waktu nanti saya berdoa, kita akan sama-sama mendoakan saudara, katakan dalam hati, Tuhan, tolong saya. Saya tahu keselamatan yang besar itu Engkau siapkan. Saya punya banyak masalah untuk mengikut Engkau. Tapi Tuhan malam ini mengatakan, saya datang kepadamu. Saya ingin memberikan Engkau jalan keluar. Di manakah Engkau? Adalah pernyataan dan pertanyaan yang ingin mengundang kita datang kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih karunia. Allah yang selalu dapat menolong kita apapun masalah kita. Malam ini saya ingin mendoakan beberapa nama secara khusus yang siap untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Bila mana ada, boleh sama-sama juga merenungkan apa yang kita sudah pelajari. Dan saat ini saya akan berdoa secara khusus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan satu pelajaran walaupun sederhana, tetapi punya makna yang dalam. Bahwa ketika Engkau bertanya di manakah Engkau, ini adalah satu pertanyaan di mana Allah berinisiatif untuk rindu menolong dan menyelamatkan kami. Oh Tuhan, sering kami di dalam pekerjaan, di dalam tugas-tugas, di dalam keluarga ataupun di sekolah, di pendidikan bagi anak-anak muda, kami menghadapi masalah-masalah. Dan kami masuk kepada situasi yang begitu sulit, stres, dan tidak tahu jalan keluar. Tapi malam ini kami bersyukur bahwa Tuhan tinggal dalam diri. Tuhan datang turun ke Taman Eden, melangkahkan kaki untuk dekat kepada umat. Malam ini kami percaya juga hal yang sama Tuhan lakukan, namun bantu kami untuk dibukakan mata iman kami, untuk diberikan kepastian kepada hati kami, bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kesulitan kami. Dan secara khusus ketika kami menghadapi dosa-dosa dan pergumulan, bila mana anak-anak muda yang ada tertawan oleh karena dosa-dosa, Tuhan lepaskan malam ini dengan kuasa Tuhan. Engkau bertanya, di manakah engkau? Engkau ingin menyelamatkan masing-masing kami. Tuhan dalam surga, malam ini hamba-Mu ingin berdoa mereka yang sudah belajar selama ini dan rindu menerima Yesus dalam baptisan yang kudus, yaitu Saudara Alexander Ken Sialhaan dan Saudara Riquel Otemusu dari Jemaat Jatiwangi. Dari Jemaat Klender, Saudara Happy Rachel Ronauli Silalahi. Ilona Rindiani Orfala. Saudari Winda Lasmaida Sinuran. Saudara Gopal Nadabdab.
Saudari Melati Surya Sibuya. Dari Pondok Kopi yaitu Bapak Mandula. Dari Pondok Kopi Blok U, Anya Supu Sepa. Saudara Bill James. Saudara Bruce, Bapak Simorangkir. Dari Malaka Jaya, Saudari Putri Silaem. Saudari Lili Silaem. Putri Maungsong. Nadine Kanter. Noel Tambunan. Charlotte Tobin. Dari HBR, Opa Choa. Saudari Caroline dan Saudari Tabita. Dan mungkin masih ada yang lain yang siap mengambil keputusan. Tuhan akan tolong. Karena malam ini Tuhan memastikan bahwa Engkau langsung ingin menyelamatkan kami. Biarlah pekabaran malam ini meneguhkan mereka yang sudah rindu untuk dibaptiskan. Dan juga mengingatkan bagi mereka yang sedang bergumul. Dan Tuhan akan memberkati umat-umat-Mu yang ada di wilayah 5 dari konferensi 3 ini. Curahkan berkat yang limpah. Curahkan kekuatan iman. Kebangunan rohani yang baru. Mungkin di masa-masa di mana kami lewati, kami sedang kendor dalam kerohanian. Kami turun dalam kerohanian. Tapi mulai malam ini, kami boleh diangkat lagi. Karena Tuhan berkata, di manakah engkau? Di mana Tuhan ingin menganugerahkan kasih karunia yang besar, yang melampaui dosa. Tuhan, dengarlah doa kami malam ini. Ampuni dosa kami. Sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, kita aminkan pelajaran yang super sangat baik ini. Di mana ketika nenek moyang kita yang pertama itu berdosa, Allah sendiri yang berinisiatif turun ke bumi, ke Taman Eden, dan bertanya, di manakah engkau? Dan pertanyaan yang sama itu ditanyakan kepada kita ketika kita jauh dari Tuhan. Baik, untuk lagu penutup akan dibawakan oleh jemaat Pondok Kelapa dan doa penutup dibawakan oleh Bapak Tobias, Ketua Jemaat Pondok Ungu. Mungkin host lagi persiapkan. Adalah
Kita tunduk kepala dan mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat kasih dan kemurahan-Mu. Terlebih malam yang kedua ini Tuhan, KKR di wilayah 5. Engkau memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, untuk dapat hadir bersama-sama. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa firman ini akan termeterai di dalam hati kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, berikanlah kami kekuatan. Bimbinglah kami, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini tidak lewat waktu saja, tapi boleh nyata, boleh hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga pada saat Engkau datang, Engkau tidak perlu lagi bertanya di mana Engkau, karena kami akan menyongsong Engkau di awan-awan, menyambut kedatangan-Mu. Kami boleh bersukacita masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Pendeta Roni Wenas yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, boleh melalui pekabaran yang dia sampaikan. Biarlah Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Biarlah damai sejahtera selalu menyertainya Tuhan. Kami berdoa juga buat semua partisipan yang sudah mengambil bagian pada malam ini Tuhan. Juga kepada Dr. Gigi Susiana Simbolon. Biarlah Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Di bidang kesehatan Tuhan. Melalui hamba-Mu ini. Biarlah menjadi saksi hidup untuk menyampaikan kepada kekabaran-Mu melalui talenta yang dimilikinya ya Tuhan. Engkau berkati juga Bapak Manik yang sudah mengacara ini Tuhan. Dan semua partisipan ya Tuhan, yang sudah mengambil lagu pujian, lagu penutup dan lagu buka. Berkatilah mereka semua Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan menyertai mereka ya Tuhan. Dan semua jemaat-Mu wilayah 5 dari ada 11 gereja Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan. Para pendeta-pendeta, para ibu pendeta, para tua-tua jemaat, dan semua jemaat wilayah 5 Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga persembahan yang sudah dikumpulkan Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk kemajuan dan pelebaran pekerjaan, khususnya di wilayah 5 ini ya Tuhan. Engkau berkati juga apa yang sisa pada kami Tuhan, untuk kami pakai untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, pertemukan kami besok malam di acara yang sama Tuhan. Berkati semua partisipan yang akan mengambil acara besok malam Tuhan. Biarlah tuntun mereka, berikan mereka kesehatan, dan Roh Kudus senantiasa menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Kasih karunia dari Allah Bapa. Yesus Kristus menyertai kita dengan kasih karunia-Nya. Dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sebelum Bapak JP Simbolon sebagai Ketua Wilayah 5 menyampaikan pengumuman, kembali saya mengucapkan terima kasih kepada semua tamu kami yang sudah berkenan bergabung di acara kita malam hari ini. Jikalau saudara merasa terberkati, saya pribadi terberkati, mari besok malam kita bergabung kembali. Bahkan mari kita ajak sahabat kita, saudara kita untuk turut mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan kepada semua umat-umat Tuhan tergabung di wilayah 5, kami pun mengucapkan terima kasih kembali. Nah, kemarin malam ada 55 tamu kita, dan malam ini mungkin
besok baru kita besok baru kita tahu berapa jumlah tamu malam ini. Dan dari 166 tadi saya lihat partisipan yang tetap setia sampai akhir khotbah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dan Tuhan memberkati kita sampai bertemu besok malam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada